warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Yulianingsih, MPD. Saya adalah salah satu dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta di Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Olahraga. Saya akan menyampaikan video pembelajaran mata kuliah praktik woodball yang akan dilaksanakan sebagai berikut. Sebelum memulai pengajaran, saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester mata kuliah woodball. Untuk deskripsi mata kuliah woodball secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Perkuliahan ini akan mengkaji tentang teori dan praktik permainan woodball sebagai bekal mengajar dan bekal pengetahuan melatih bagi mahasiswa nantinya. Untuk materi kuliah, teori akan dibahas, ada sejarah olahraga woodball dan organisasi woodball, kemudian ada sarana-prasarana olahraga woodball, teknik dasar dan prinsip bermain woodball. Teknik dasar meliputi setup, pegangan, ayunan, dan teknik pukulan. Teknik pukulan ada pukulan jarak pendek atau getting, pukulan jarak pendek atau parking, kemudian ada teknik dasar memukul jarak menengah, teknik dasar pukulan long drive. Lalu akan dibahas mengenai rule of the game dan nomor-nomor perlombaan yang ada dalam olahraga woodball. Kemudian mahasiswa akan dibekali dengan game and play. Lalu untuk pustaka, mahasiswa bisa mencari buku atau mengakses pustaka yang ada di RPS. Misalnya ada teknik bermain woodball, buku yang diciptakan oleh Kriswantoro DKK, lalu ada e-book Step to Success, ada buku pintar pengetahuan olahraga, dan juga ada modul yang saya buat sendiri, ada di link yang saya cantumkan pada RPS. Untuk kriteria penilaian dalam mata kuliah, saya mengambil peraturan akademik yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Bisa dilihat sebagai berikut untuk skala nilai, kemudian angka mutu dan sebutan mutu. Lalu aspek-aspek yang dinilai dalam penentuan nilai akhir ada ujian tengah semester, memiliki bobot 30%, ujian akhir semester, memiliki bobot 40%, ujian harian atau tugas-tugas, dan kehadiran sebesar 30%. Kemudian ada absensi, keterlambatan. Untuk toleransi diberikan waktu 15 menit. Untuk toleransi kehadiran 75% bagi mahasiswa yang bisa mengikuti ujian akhir. Materi yang akan saya sampaikan pada video bidang pengajaran yaitu sub CPMK ketiga mengenai memahami teknik dasar woodball. Adapun indikator, mahasiswa memahami konsep bermain woodball, mahasiswa mampu memahami basic bermain woodball, mahasiswa dapat mempraktikkan basic setup, basic pegangan, dan basic ayunan. Kemudian untuk kriteria dan teknik penilaian, sikap, penugasan, dan keterampilan praktik. Adapun bentuk non-tesnya, penilaian berdasarkan keaktifan saat diskusi, penugasan di kelas luring maupun kelas daring. Bentuk pembelajaran, metode pembelajaran dilakukan melalui luring atau offline dengan kuliah dan diskusi. Bentuk pembelajaran kuliah dan diskusi melalui Siakat UMJ. Jadi mahasiswa bisa membuka Siakat UMJ. Kemudian metode pembelajaran yang dilakukan konstruksional, learning, dan diskusi. Lalu penugasan, problem solving. Nah, pada mata kuliah praktik memahami teknik dasar woodball ini dilakukan secara langsung praktik di lapangan. Kemudian adapun melalui daring,
mahasiswa juga bisa membuka akses melalui Siakat UMJ dan kolaps dengan virtual meeting, Zoom, atau Google Meet, bentuk sinkronus, penjelasan materi oleh dosen, praktik, diskusi, dan tanya jawab, asinkronus, mahasiswa menonton video penjelasan dosen, mahasiswa mendengarkan rekaman audio penjelasan dosen, dan mahasiswa menjawab soal atau pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Berikut merupakan website Siakat UMJ ACID yang dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dosen masuk ke daftar modul Edlink, kemudian di dalam menu Edlink, seperti ini tampilannya, lalu dosen masuk ke kelas kuliah atau kelas akademik. Nah, ini pada saat ini Woodball. Di dalam menu kelas terdapat informasi kelas, diskusi, sesi pembelajaran, dan sebagainya. Dosen dapat melakukan pembelajaran total 16 sesi yang harus diselesaikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita berjumpa lagi di mata kuliah Woodball, ya, yang mana ini sudah pertemuan ke berapa? Tiga. Nah, sudah ketiga, pertemuan pertama, awal dari sejarah, ya, sejarah, dan ini kita memasuki ke teknik, ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu untuk memulai perkuliahan ini supaya berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, silakan untuk presensi dulu. Bu, sudah. Baik, teman-teman, tadi saya bisa sampaikan di awal, ya. Nah, teman-teman masih ingat bagaimana bermain woodball itu? Prinsipnya seperti apa bermain woodball? Prinsipnya bola harus masuk ke gawang. Nah, bola harus masuk ke gawang. Kemudian apalagi? Cara memegang. Ya. Ya, harus kedua tangan, ya. Nah, yang paling penting adalah woodball itu harus masuk ke game, ya. Jadi permainan woodball itu seperti permainan golf, ya. Seperti permainan golf. Ada yang sudah pernah bermain golf? Ya. Oke. Jadi kalau teman-teman bisa bermain golf, bermain woodball pun juga bisa. Karena basicnya hampir sama. Sebaliknya, ketika teman-teman bisa bermain woodball, golf itu gampang, ya, untuk melakukan swing, ya, melakukan teknik dalam golf itu akan lebih mudah, ya. Nah, oke, teman-teman, saya akan sampaikan mengenai pertemuan ketiga ini mengenai teknik dasar, ya, teknik dasar. Oke, teknik dasar di woodball, ya, ini ada apa saja? Grip, swing. Ya. Nah, grip ini kita lihat ada 4 jenis, ya. Kemudian set up, ya, set up itu cara berdiri, ya, cara berdiri. Jadi berdiri, ya. Ketika kita mau melakukan apa? Memukul, ya, kita berdiri selebar bahu. Kemudian ada swing, ada 7 tahap, ya. Tapi gampangnya kalau swing saya arahkan back swing, down swing, follow through. Jadi lebih simple, ya. Nah, ini kita lihat jenis teknik dasarnya. Ada teknik tanpa alat, ya. Teman-teman bisa lihat gerakan dasar putaran bahu dan pinggang, ya, tanpa alat. Kemudian gerakan dasar lengan, set up atau persiapan,
Ya, jadi set up itu tadi persiapan ya, cara berdiri ya. Nah, kemudian rutinitas press swing atau wiggle tanpa alat. Lalu yang kedua ada teknik dengan alat. Nah, teknik dengan alat ini ada teknik pegangan ya. Lalu rutinitas press swing, wiggle dengan mallet ya, dan menggunakan stick ya, mallet, stick. Pukulan jarak jauh, pukulan jarak menengah, pukulan jarak dekat, dan pukulan ke gate atau gathering. Nah, oke. Nah, jadi kita lihat nanti ada gerak ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat gerak dasar putaran bahu. Ya, tadi kita lihat ada gerak bahu ya. Jadi yang perlu kita pelajari ketika menghasilkan suatu ayunan ya, berarti berasal dari bahu ini dulu ya. Jadi kita harus latih bahu itu ya. Nah, untuk gerakan yang pertama ya, gerakannya sebenarnya simple ya. Seperti teman-teman lihat ini ya, jadi berdiri kemudian kita putar ya, putar alamiah aja dulu ya, alamiah. Jadi tidak dibuat-buat, natural ya. Nah, nih. Kemudian di sini ada gerak benar dan gerak salah ya. Nah, kalau benar berarti dia ketika kita melakukan putaran ya, kita saya contohkan ya. Nah, seperti ini putarannya. Nah, tapi kalau gerak yang salah, ini nanti seperti ini. Jadi turun. Nah, geraknya turun. Kalau misalnya nih, saya perlihatkan menggunakan stick ya. Nah, nih untuk gerak yang benar. Nah, ini ya, badannya atau bahunya. Kalau yang salah, ini nanti dia seperti ini. Nah, turun. Nah, jadi turun, kemudian nanti bapaknya bisa mempengaruhi ya. Nah, ini untuk putaran bahu ya. Kemudian gerakan dasar yang selanjutnya pinggang ya, putaran pinggul atau pinggang. Nah, pinggang ini juga perlu dilatih teman-teman ya, perlu dilatih karena apa? Nah, inilah seorang pemain yang memiliki basic yang bagus ya, yang bagus, memiliki ayunan, kemudian nanti memiliki hasil yang bagus. Nah, ini yang teman-teman juga kaki juga ya, dari pinggulnya juga ya, jauhnya pukulan itu yang mempengaruhi adalah pinggul ini, putaran bahu ya. Jadi kalau untuk orang yang beginner ya, yang masih pemula, ini tidak perlu khawatir ya untuk untuk melakukan gerakan ya dan menghasilkan yang jauh itu tidak perlu pinggulnya tidak perlu dilatih sekarang gitu ya. Jadi alamiah dulu karena nanti sejalan dengan tahap-tahap ya. Kalau sudah benar gerakannya nanti akan dia akan mengikuti gitu ya. Nah, tapi tetap perlu dilatih ya, perlu latihan apa latihannya kira-kira? Latihan apa? Basic, ya kan? Melatih fleksibilitas ya dari pinggulnya ini. Ya, teman-teman pernah melakukan tes fleksibilitas pinggul ya. Nah, itu menggunakan medicine ball. Kalau ball ya nanti putar dilontarkan bola medicine ball ya. Nah, ini jadi kalau pinggul ya, pinggul ini melakukan putaran ya, semacam ini. Nah, jadi ketika kita backswing ya, nah teman-teman nanti ada istilah backswing, downswing, impact follow through ya. Saya perlihatkan dulu. Ketika
ketika kita melihat ayunan yang sebenarnya ya. Nah, ini pada saat back swing ya. Nah, ini mengikuti, ya kan? Nah, ikuti. Itu pada dasarnya seperti itu. Makanya perlu dilatih nih pinggulnya. Ya, pinggulnya. Jadi pada saat back swing ya. Nah, back swing ini kaki kanan ini sebagai tumpuan. Jadi berat tumpuannya ada di kaki kanan. Nah, setelah kita melakukan back swing, down swing, ya, ini kaki ini akan mentransfer, ya, atau bergerak, ya, kaki kanan atau lutut kanan ini mendekati kaki kiri. Ya, nah, jadinya seperti ini. Ya. Nah, ini ada yang benar dan salah, ya, teman-teman bisa lihat. Kalau yang salah, ya, jadi dia meliuk badannya, ya, badannya meliuk. Kalau saya contohkan dengan alat, ya, nah, macam ini. Jadi ikuti, ya. Jadi sebaiknya diam, ya. Jadi tidak berliuk. Nah, putarannya, ya. Jadi kita harus memutar pinggul. Oke, selanjutnya gerak dasar ayunan. Ya, nah ini ayunan kalau yang tadi, ya, yang pertama ya, contohnya yang pertama. Pada dasarnya ini geraknya dilakukan, ya, dengan cara diam, teman-teman, diam, ya, sikap siap dulu. Kemudian kita pada prinsipnya gerak tangan atau lengan ini natural, ya. Kan nggak mungkin kalau kita melakukan ini gerak apa namanya? Siap apa? Ini apa? Nah, ini geraknya natural, ya. Geraknya natural. Nah, bukan semacam ini ya. Nah, ini ya. Kalau kita contohkan menggunakan mallet, ya, geraknya seperti ini. Nah, sama ya, arahnya di sana. Ya, atau mungkin kalau misalnya geraknya salah seperti ini, pasti. Ya, ada juga yang modelannya gini. Iya. Nah, jadi macam-macam tuh gerak-geraknya. Ya, itu otomatis itu. Ya, ada juga yang ini bisa jadi ya. Jadi makanya apa tujuannya ya kita tahu mengenai teknik ini yang benar gitu ya, supaya yaitu kita membiasakan gerak yang benar, ya, yang sesuai dengan anatomi tubuh kita geraknya, ya. Oke, semacam ini ya. Jadi geraknya setinggi sejajar, ya, sejajar. Nah, ini kalau misalnya gerak dua tangannya seperti ini, ya. Oke, nah ini ada yang gambar yang salah. Yang salah kenapa? Geraknya seperti ini, langsung tekuk, ya, tekuk apa? Ya, langsung ini tidak diluruskan dulu, ya. Pada prinsipnya itu geraknya ini lurus dulu baru ditekuk. Nah, bukan langsung tekuk, ya. Saya contohkan ini. Jadi tangannya ini menusuk dulu panjang, ya, lurus dulu. Nah, baru ditekuk ini. Lihat yang sebelah kanannya. Nah, tapi kalau gerak yang salah, dia akan langsung begini. Nah, macul. Ya. Oke, jadi itu mempengaruhi hasil dari bola juga. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah proses pembentukan setup. Ya, setup persiapan itu tadi ya, cara berdiri. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, gerakannya, ya, berdiri kita tegak, kemudian membungkuk, ya, gerak kedua dan gerak ketiga, ya, dengan posisi setup yang sempurna. Nah, terkadang ini teman-teman yang menjadi kendala ketika
kita tidak melakukan setup dengan benar atau mengabaikan setup, nah ini akan berpengaruh pada gerakan, ya, akan berpengaruh pada gerakan. Nah, pada prinsipnya, ya, kita itu berdiri, ya, berdiri, kaki dibuka selebar bahu, seperti ini ya. Kemudian posisi kita tangan berada di depan seperti ini ya. Lalu apa? Punggung. Ya, terkadang punggung ada yang duduk ini ya. Nah, ada juga. Nah, harusnya tegak seperti ini. Jadi kunci perutnya. Ya, kunci. Nah, seperti ini. Nah, kunci. Jadi tumpuan kita ini ke depan. Ya, atau rata. Supaya apa, teman-teman? Coba analisanya bagaimana? Kenapa harus condong? Coba, yang keras, tanya. Supaya menghilangkan keseimbangan. Tidak kehilangan keseimbangan, ya, supaya tidak cepat goyang, ya. Coba sini, ya. Coba berdiri. Ayo lakukan seperti ini. Ya, begini ya. Kalau misalnya coba tumpuan di belakang, coba tumpuan di belakang, tumpuannya di belakang. Nah, kalau sini jatuh kan gitu ya, ya. Tapi kalau ke depan, ya, kalau di ini lebih kuat ya. Nah, misalnya coba, nah misalnya di sini udah kuat. Nah, kalau misalnya ya, nah ini dia lebih kuat, ya kan? Nah, berdirinya pun harus rileks dan tegak. Kalau tumpuannya di belakang, dia akan gampang. Ya, oke, terima kasih. Ya, kemudian gerakan yang salah, ya, seperti gambar. Nah, ini seperti orang mau apa itu? Ya, kebelat. Ya. Nah, jadi tumpuannya terlihat dari sini. Dan teman-teman ada juga apa namanya? Terkadang menonjolkan apa ini? Lutut, ya. Jadi lututnya nahan berarti kan? Nahan bulat. Nah, itu tidak boleh karena nanti tidak akan kuat main 24 TWB. Ya. Iya. 24 TWB berapa kali ton ya tidak akan kuat. Tapi kalau teman-teman berdiri dengan apa? Relax ya. Nah, itu akan lebih bisa menghemat energi ya. Nah, ini setup yang benar ya. Jadi setiap orang ini punya masing-masing apa? Model setup ya. Antara si A dengan si B itu berbeda ya. Sesuai dengan apa? Kenyamanan. Selain itu apa? Postur. Iya kan? Saya dengan postur, ya. Nah, gimana caranya tadi untuk membuat punggung yang tegak? Nah, kita bisa lakukan seperti lutut seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, tegak seperti itu. Nah, kita naikkan sedikit. Nah, terus ini jangan ditekan ke belakang, tapi agak apa? Ke depan gitu ya. Udah, dapat ini. Jadi kalau di foto itu ya, di foto bagus, ya kan, walaupun pukulannya main gitu kan. Ya, yang penting gaya dulu, kan gitu. Hasilnya bagus. Oke, nah, oke ini ya teknik setup, teknik di mana pemain bola mempersiapkan sebelum melakukan pukulan. Jadi teman-teman, kemudian dari depan dan samping. Oke, nah selanjutnya adalah pegangan, teman-teman. Ya, ini sangat
standard grip, baseball grip, overlapping grip, atau tumpang tindih, lalu ada interlock grip, ya, mengaitkan. Nah, oke, yang pertama, ya, teman-teman, untuk beginner atau pemula, biasanya mereka kebingungan gimana ya caranya ya. Ada menggunakan seperti ini ya, seperti baseball. Ada juga seperti baseball. Ya, kalau di football kebanyakan itu orang menggunakan standar grip. Jadi ketika kita melakukan pegangan itu semacam ini, ya. Jadi seperti itu berjabat tangan, ya, berjabat tangan. Nah, ini posisinya seperti ini, ya, berjabat tangan, tangan kanan, ya, tangan kiri ada dari juga ada di atas, ya, yang kanan di bawah. Nah, seperti ini, jadi membentuk yang tadi ini ya. Ini standar grip. Nah, ini yang biasanya banyak digunakan oleh apa namanya pemula ataupun yang sudah pro juga, ya, mereka menggunakan semacam ini. Nah, selanjutnya baseball. Nah, ini baseball semacam ini. Ya, baseball ini dia lebih kuat, ya, genggamannya lebih kuat, tapi untuk kontrolnya cukup sulit, ya, baseball. Kemudian overlapping grip, ya, tumpang tindih. Nah, tumpang tindih seperti kita lakukan yang pertama standar grip, ya. Nah, di atas kemudian tangan apa namanya jari kiri ditinggikan ke jari telunjuk kiri, ya. Oke, seperti ini. Nah, lalu ada interlocking grip, ya, itu mengaitkan, ya, sama. Prinsipnya sama, hanya saja nilainya bukan ditindih, tapi dikaitkan. Nih, jadi di golf itu banyak orang yang menggunakan interlocking grip, ya, karena apa? Karena gripnya itu kecil, ya. Teman-teman tahu kan, stick golf itu, ya. Nah, itu lebih kecil ya. Apa namanya? Shaftnya, ini shaft namanya, ya. Lebih kecil. Jadi lebih enak menggunakan interlock. Ya, kalau di football ini agak besar, jadi kebanyakan orang pasti akan menggunakan standar. Ya. Oke, paham ya ini teman-teman? Nah, ini gambarannya standar grip. Nanti kita praktekkan ya. Interlock. Oke, baseball grip. Nah, oke, ya. Nah, sekarang gerakan mengayun, ya, gerakan mengayun ada rangkaian gerakan dasar mengayun, ya, ada take away, back swing, top swing, down swing, impact, follow through, finish. Ya, jadi kalau simpulnya, ya, back swing, ya, down swing, impact, follow through. Jadi kalau saya kan lebih simple semacam itu, ya. Oke, salah satu coba sini, Asia. Yo, coba cara dari awal tadi berdiri mengarah ke sana, teman-teman. Ya, ini selesai baru, ya, siap setupnya. Oke, tangan kiri di atas. Kamu tidak? Ada yang tidak tidak? Ada? Tidak? Oh, iya, dibalik nanti, ya. Oke, jadi kalau di football tidak ada stick ideal ya, stick untuk apa ideal istilahnya ya, tangan kiri. Tapi kalau di golf itu ada. Oke, yuk silakan guys ya. Ya. Nah, oke, ayo back swing. Dan swing, impact, follow through. Ya, mantap. Kan jawab, kamu dulu.
don't swing. Jadi ini semacam ini teman-teman gerakannya kalau slow motion. Ya. Kemudian jadi ada follow through. Follow through itu apa? Follow through gerak apa? Ya, di semuanya olahraga pasti ada, ya. Misalnya sepak bola pun juga, ya. Nah, tuh. Oke. Nah, selanjutnya ada teknik pukulan ya, teman-teman. Ada pukulan jarak jauh. Nah, ini kita lihat ya. Pukulan jarak jauh. Oh, ini masih backswing ya, masih backswing. Nah, itu ya, kita lihat di gambar ada backswing, downswing itu mau turun ya. Kemudian impact itu perkenaan, ya perkenaan. Kemudian follow through, ya. Oke. Ini ada pukulan jarak jauh. Ya, jadi di woodball itu ada beberapa teknik pukulan, ya, teknik pukulan jarak jauh, jarak menengah, jarak pendek, dan carry, ya. Itu nanti akan kita pelajari di selanjutnya, ya, berkaitan dengan nanti praktek langsung di lapangan, ya. Jadi nanti kita akan praktek ya setelah ini ke lapangan kita coba untuk melakukan gerak-gerak tadi, ya. Nah, mengayun. Jadi nanti tanpa bola dulu ya. Nah, ini kita lihat dulu ya pukulan jarak jauh. Ini yang harus kita lakukan kalau pukulan jarak jauh. Berarti backswingnya lebih tinggi maksimal, ya. Backswingnya lebih tinggi, ya, dari sini. Ada juga yang semacam ini, cuma jadi muternya ini, ya. Nah, kemudian tetap ke depannya pun juga apa? Sama untuk maksimal. Nah, ini untuk pukulan jarak jauh, ya. Kalau ini pukulan jarak jauh ya, masih saya lanjut aja. Nah, pukulan second shot, ya. Jadi pukulan kedua, jadi ada jaraknya macam-macam ya. Jarak 80, ya, bisa jarak 60, 30. Nah, itu termasuk dalam second shot. Nah, ini ketika kita melakukan pukulan menengah, ya, berarti kita harus apa? Harus apa? Kalau tadi pukulan jarak jauh maksimal backswingnya. Kalau pukulan menengah backswingnya setengah, mengurangi tinggi backswing kita, ya kan? Ya. Jadi teman-teman
mengerjakan juga feeling. Ya, oke ya. Jadi kalau di sini teman-teman bermain Google harus punya feeling. Apa itu? Perasaan. Siapa yang tidak punya perasaan? Berarti dia tidak punya pacar ya? Pakai rasa ya? Pakai rasa. Jangan dulu ya. Jangan dulu aman ya. Jadi nanti pemain Google-nya semoga aja ya menggunakan perasaan dan logikanya. Ya guys? Ya? Oke? Nah, kemudian ini pukulan ke arah gate ya teman-teman. Jadi pukulan pendeknya ya. Jadi kalau tadi kita memukul panjang ya, nanti di gate yang panjang kita tidak mungkin misalnya jaraknya 130 meter misalnya ya 130 meter. Kita mau satu kali pukulan dengan rumput yang istilahnya lebat ya, yang mungkin gitu kan ya, kita harus step by step gitu ya pukulannya, kita harus manage pukulan kita ya. Dan ini pukulan ke arah gate ini sangat penting pelajari juga ya, dilakukan, dipraktikkan, ulang-ulang juga karena ya itu kita harus masuk ke dalam atau kita harus tengahnya ya, harus masuk ke tengah-tengah gate ya. Kalau kita kenapa ini gate kanan atau kiri misalnya ya, itu nanti bola akan mengenal ya. Kalau tengah dia lewat ya bebas ya, sudah dianggap masuk ya, selesai gitu teman-teman ya. Oke, itu untuk bekal teman-teman. Jadi nanti kita ke lapangan ya, lapangan untuk mencoba memperhatikan dari apa yang tadi saya sampaikan. Oke, itu yuk persiapan teman-teman. Nanti ya kita bawa alat-alatnya ini ya ke lapangan. Oke, ya. Ya, bawa. Ini bisa tuang. Oke, teman-teman, tadi kita sudah belajar ya mengenai teori dari apa? Ya, football, tentang materi teknik dasar ya, teknik dasar apa aja ada teknik dasar? Grip, set up, swing atau ayunan. Nah, baik. Terus coba belakang yang pakai kacamata ya, ke depan peragakan gerakan dari awal ya, set up ya, kemudian lanjut dengan ayunan ya. Kita lihat ya set up-nya seperti apa. Set up berdirinya. Oke. Lalu ayun namanya apa? Back swing, down swing, follow through. Ya, coba yang lainnya, yuk. Ya, lakukan. Back swing, down swing, follow through. Ya, itu banyak. Jadi teman-teman, ya, oke, terima kasih.
yang kita lakukan apa? Kaki berdiri selebar bahu. Ya, kaki berdiri selebar bahu. Kemudian apa? Badan ya. Ya, punggungnya membungkuk ya, membungkuk tapi lurus ya. Jadi lurus. Tidak boleh apa? Pasrah seperti ini. Jadi harus tegap, harus gagah ya. Lakukan dengan rileks ya. Jadi tidak usah tegang ya. Kita lakukan seperti tadi, back swing, down swing, impact, follow through ya. Nah, kedepannya lepas saja, jadi tidak usah ragu. Oke, satu tangan dulu ya. Yuk, back swing, down swing, impact, follow through ya, follow through kedepannya. Oke, yang tangan kiri ya, tangan kiri. Jadi tangan kiri coba kita lakukan sebaliknya ya, seperti ini, lakukan sebaliknya. Jadi seperti kidal ya. Kalau kidal kita backswingnya ini ke arah mana? Kiri ya. Ya, yuk lakukan. Backswing, down swing, impact, follow through. Ya, jadi harus diseimbangkan. Yuk. Oke, sekarang tangan kiri ini taruh depan, kemudian lakukan backswing yang menggunakan kanan ya. Backswing, down swing, follow through ya. Coba ya, dilihat backswing, down swing, follow through ya. Nah, oke, bisa. Nah, sekarang tangan dengan menggunakan dua tangan ya. Kedua tangan set up harus tetap dijaga ya. Back swing, down swing, follow through ya. Yuk coba bersama-sama ya. Back swing, down swing, follow through. Oke. Nah, ya. Oke, paham ya? Nah, sekarang kaki ya. Putaran kaki yang tadi kita belajar di PPT itu ya. Putaran tangan atau lengan bahu ya. Sekarang kaki. Nah, kakinya seperti ini teman-teman. Jadi seperti kita memeras ya, memeras. Nah, tumpuan ketika kita backswing, tumpuannya di sebelah kanan ya. Backswing tumpuannya di sebelah kanan. Kemudian ini mendekati ya, mendekati, kemudian berubah ke arah yang berlawanan ya. Oke, yuk lakukan kaki ya, backswing ya. Oke, nah teman-teman, ketika kita backswing, kaki kiri jangan diangkat ya, jadi diputar pinggulnya ya, putar pinggul ya. Bouncing, follow through, baru boleh waktu rilis atau follow through boleh diangkat ya. Yuk, siap, back swing, down swing, transfer ya, impact, follow through ya. Nah, sekarang yuk lakukan, saya koreksi. Kayak tangan. Ya, pakai tangan. Back swing, down swing, impact, follow through. Ya. Oke, terus ya. Sekarang ambil satu-satu malet, kita gunakan malet. Ya, oke, silakan. Ya, satu-satu ya. Garis di sini. Garis. Ya.
Oke, baris seperti tadi. Baris seperti tadi. Oke, siap. Kasih jarak ya, kasih jarak. Coba kasih jarak. Rentangkan tangan, rentangkan malet. Ya. Ya, kasih jarak, rentangkan malet. Rentangkan malet. Oke. Hadap kiri, gerak. Oke. Nah, rentangkan malet. Yuk, rentangkan maletnya. Biar ada jarak ya, biar ada jarak nanti kalau backswing ya atau mengayun supaya tidak terkena. Ya. Oke. Nah, sekarang siap posisinya. Ada yang belum dapat malet? Berapa? 2. Oke, nanti bergantian ya. Nah, dilihat dulu. Oke, yuk, siap. Lakukan. Saya kasih contoh dulu ya. Siap. Nah, teman-teman, terlihat yang belakang. Ya. Bu. Coba lakukan semacam ini. Oke, siap. Backswing, downswing, follow through. Sip. Oke, itu ya teman-teman. Sekarang coba ya. Kesha, maju ke depan. Kita lihat ya, Kesha. Yuk, Kesha, backswing, downswing, follow. Nah, teman-teman, kita lihat Kesha ya. Selesai materi mengenai teknik ya, teknik atau basic ya, basic awal yang perlu kita pelajari ya, itu untuk kedepannya nanti teman-teman bisa belajar melalui video ya, atau bisa melalui teman misalnya ya, tadi yang gerakannya bagus ya, silahkan saling mengkoreksi ya, saling mengkoreksi, saling memberitahu, oh ini gerakannya yang salah, ini gerakannya benar. Oke, itu ya, semoga pelajaran hari ini ya, materi untuk teknik teman-teman bisa pahami ya, kita bisa bertemu di pertemuan yang berikutnya ya, materi mengenai teknik pukulan ya, nanti kita bicarakan secara banyak. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri perkuliahan? Cukup? Kalau cukup, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Berdoa menurut agama. Silakan berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semangat. Salam olahraga. Salam. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan untuk perkuliahan berikutnya. Ya, oke, silakan setelah ini boleh ganti pakaian, kemudian ke kelas yang nanti akan teman-teman laksanakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Cukup sekian video pembelajaran mata kuliah
praktik woodball. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya. Salam woodball, bukan jago kandang. Terima kasih.